warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil ilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Hadirin jemaah Masjid Nurul Huda rahimahullah, di kesempatan kali ini kita menyambung kajian syarah kita bersama kitab Fiqh Syarah Nabawiyah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Mutik. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Ghazwatul Dzatar Riqa'. Ini pertempurannya tidak terjadi karena musuh Rasulullah SAW sudah takut duluan, sudah gentar sebelum berperang mengibarkan bendera putih. Mereka melarikan diri dari tempat peperangan sehingga peperangan tidak terjadi. Nah, setelah itu musannif atau penulis membahas tentang Ghazwatu Banil Mustaliq atau bisa juga disebut dengan Ghazwatul Muraisah. Siapa Bani Mustaliq? Bani Mustaliq ini adalah salah satu dari sub-suku atau bagian daripada suku Khuza'ah. Khuza'ah ini kan suku besarnya. Nah, itu ada namanya di suku besarnya Bani Khuza'ah. Nah, di bawahnya itu keturunannya itu ada babuhan Bani Mustaliq. Ini ngaran kabilahnya. Dan kenapa juga disebut dengan Ghazwatul Muraisah? Karena sumber air di Bani Mustaliq itu mungkin sumurnya lah, itu namanya Muraisah. Jadi nama tempat, sama kayak Badar itu nama tempat kan. Jadi Ghazwatul Badar. Kalonya Ghazwatul Khandaq itu karena situasi, dinamakan Ghazwatul Khandaq karena situasi, karena Nabi menggali parit. Atau Ghazwatul Ahzab karena orang-orang kafir Quraisy berkoalisi gitu. Nah, Ghazwah ini terjadi pada tahun 5 Hijriyah bulan Sya'ban. Nah, sama kayak kita hari ini lagi bulan Sya'ban. Tapi ini terjadi tahun 5 Hijriyah. Kenapa ini bisa terjadi? Ghazwatul Muraisah ini kenapa bisa terjadi? Karena salah seorang atau pimpinan Banil Mustaliq ini, namanya Al-Harits bin Dirar, ini berencana untuk menyerang Madinah. Bahasanya itu yujammi'una al-jam', mengumpulkan orang sudah bersiap. Nah, seperti itu. Tetapi intel Nabi lebih dahulu sampai. Jadi ketika masih bersiap mengumpulkan pasukan, intel Nabi sudah sampai ke Madinah memberitahu Nabi akan ada serangan. Sebelum mereka menyerang, Nabi langsung menyerang Bani Mustaliq. Sehingga ya Bani Mustaliq belum sempat apa-apa sudah diserang, kalang kabut, kalah. Menariknya di Ghazwatul Bani Mustaliq atau Ghazwatul Muraisah ini, orang-orang munafik, al-munafiqun, itu ikut bersama Rasulullah SAW. Padahal kan di pertempuran sebelumnya mereka tidak ikut. Ada Ghazwatul Uhud, ada Ghazwatul Dzatar Riqa'. Pokoknya mereka tidak ikut. Anehnya atau uniknya di Ghazwatul Bani Mustaliq ini ikut. Nah, ada yang mengatakan mereka ikut itu karena ingin harta ghanimah. Itu Tom'an fil ghanimah. Itu. Lalu yang kedua, mereka melihat kekuatan Bani Mustaliq ini tidak terlalu besar, kekuatannya tidak terlalu lah.
Jadi mereka menghitung-hitung potensi kemenangan kaum muslimin ini kayak 90%. Nah, ini umpat bagus nih, pasti menang. Nah, kalau istilah sekarang itu Sutmargono tahu istilah fans FOMO. Nah, tahu kan bahasa ini, bahasa anak-anak milenial fans FOMO. Kemana angin bertiup sana, kemana yang lagi rame sana, tanpa tahu alasannya, tanpa jelas. Nah, orang-orang munafik ini karena melihat peluang di Bani Mustalik ini besar, kemenangan kayak hampir terjadi, mereka ikut. Jadi ada dua, karena merasa ini pasti menang, lalu yang kedua karena ingin harta ghanimah. Jadi ikut orang-orang munafik. Dan keikutsertaan orang-orang munafik, terutama pemimpinnya yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ini yang memastikan tentang situasi orang munafik. Dan surah munafik ini juga, surah Al-Munafiqun ini turun berhubungan juga dengan peristiwa Ghazwatul Bani Mustalik ini. Nah, lalu Nabi kan fatazahaman nas waqtatalu fahazamallahu Bani Mustalik wa qutila man qutil minhum, maka sama Rasulullah SAW arba'at akhmasil ghanimah al-muqatilin lirrajil sahmun walil faris sahman. Jadi Nabi menyerang Bani Mustalik dan menang, menyerang dan menang tanpa ada perlawanan yang, karena ya memang secara perhitungan dari awal ya memang mereka tidak terlalu kuat Bani Mustalik ini. Nah, di peristiwa ini memastikan tentang bagaimana pembagian harta ghanimah, masyru'iyatu taqsimil ghanaim bainal muqatilin. Nah, ini tentang pelajaran bagaimana harta ghanimah itu dibagi ke seluruh prajurit dengan pembagian yang sesuai arahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kayak di surah Al-Anfal ayat 41. Tuh, wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumsahu walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ada 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Nah, itu. Jadi harta ghanimah dibagi. Berapa pembagiannya? Nah, ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan kali ini saja Allah Subhanahu wa taala menghitung langsung apa yang harus didapatkan. Tetapi apa, di pembahasan tentang warisan faraid, Allah Subhanahu wa taala juga berbicara dengan rinci apa yang didapatkan. Ini ada di surah Nisa tentang ilmu faraid lah, ilmu waris. Surah Nisa ayat 11 dan 12. Ada ar-rubu 1/4, ada an-nisf 1/2, ada as-sumun 1/8, ada sudus 1/6, ada tuh di faraid terperinci lah. Ini bisa jadi masalah harta ini memang sensitif sehingga Allah sudah langsung yang membagi. Nah, ini di Bani Mustalik. Nah, terjadi perang dan ada peristiwa yang apa bahasanya? Peristiwa yang ini kalau dibiarkan bisa seperti api dalam sekam. Bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar. Bagaimana itu terjadi? Jadi Ghulam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ghulam itu kan budak lah. Namanya Jahjah bin Sa'id Al-Ghifari. Nah, ini pas berseteru dengan orang Ansor. Jahjah ini orang Mekah, orangnya Sayyidina Umar. Pas berseteru dengan Sinan bin Wabar Al-Juhani, ini orang Madinah. Ketika mereka sama-sama sedang di sumur Muraisy, mungkin lagi ngambil air karena senggolan jadi perselisihan.
Yang jadi perhatian Nabi, perselisihannya ini sudah agak lewat batas karena membawa nama kelompok. Padahal kan mereka ya orang Islam beriman satu pasukan, satu barisan gitu. Tapi di peristiwa ini apa bahasanya? Kejahiliahan di masa lalu terlihat lagi. Nah, jadi ketika terjadi gesekan tuh wakada ayak tatila, hampir saja mereka duel itu. Mereka berdua karena peristiwa yang mungkin berebut di sumur atau apalah. Nah, sampai Al-Juhani, maksudnya Sinan bin Wabar Al-Juhani itu berteriak memanggil teman-temannya, "Ya ma'syarul ansar." Dan Jah-Jah pun memanggil orang-orang muhajirin, "Ya ma'syarul muhajirin." Nah, jadi kayak memanggil nama kelompok dah nih. Ini di kalangan sahabat gitu. Nabi masih ada, wahyu Allah masih turun, artinya malaikat Jibril masih bolak-balik lagi. Tapi peristiwa ini bisa terjadi. Itu di zaman Rasulullah SAW. Apalagi di zaman kita yang ada provokatornya, itu sangat mudah. Makanya kebersamaan umat Islam, innamal mu'minuna ikhwah, itu memang harus selalu digembor-gemborkan agar persatuan itu terus terjaga. Sudah. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, maksudnya ketika saling berteriak sudah hampir duel sampai mau berkelahi, lalu Rasul Munafiqin, pemimpin orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini memanfaatkan momen. Jadi orang-orang munafik itu istilahnya memancing di air keruh. Nah, bisa memanfaatkan momen untuk memperkeruh suasana. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Faqadiba. Jadi pas terjadi percekcokan tadi, Abdullah bin Ubay ini marah. Wa qala lirahti mimman aw fa'aluha qad nafaruna wa kasaruna fi darina wallahi ma'adduna wa jalabi ba Quraisy yaqsidul muslimina min Quraisy illa ma qalu sammin kalbak ya'kul. Jadi Abdullah bin Salul ketika peristiwa itu terjadi, percekcokan terjadi, marah lalu membuat statement yang ini blunder untuk Abdullah bin Ubay-nya. Apa blundernya? Jadi kayak sederhananya kayak ini, dari percocokan, "Hai orang-orang Ansar, ayo siap-siap kita. Hai Muhajirin, siap-siap kita." Oh, ini perang saudara nih. Lalu Abdullah bin Ubay selalu kayak, ini tidak bisa dibiarkan. Muhajirin itu adalah benalu di Madinah. Nah, harus kita singkirkan. Nah, itu. Lalu keluar sebuah pepatah Arab, "Sammin kalbak yakul." Arti letterleknya lah, "Sammin kalbak" itu beri makan atau gemukkan anjingmu, maka dia akan memakanmu. Ini arti letterlek. Kalau di pepatah kita, air susu dibalas dengan air tuba. Itu. Nah, kalau makna yang pepatah ini, pepatah Arab, "Sammin kalbak ya'kuluk." Jadi ceritanya itu dulu ada orang mungkin ketemu anjing liar atau apalah. Anjingnya ini diberi makan, diberi asupan gizi, pokoknya diberi makan lah. Di samin itu kan digemukkan, bahasa Banjarnya dilamakakan. Kayak misalnya Ustadz Margono. Kayak Ustadz Margono selama di NF timbangan bertambah Ustadz Margono. Nah, berarti NF ini menggemukkan Ustadz Margono. Nah, waktu datang misalnya Ustadz Margono masih 30 kilo, kada mungkin. Wah, ini sudah tambah timbangannya. Banyak harta NF di tubuh Ustadz Margono. Masjid jualan. Jadi
riwayatnya ada anjing itu diberi makan oleh seseorang. Nah harapannya anjing ini bisa diajak berburu, anjing ini bisa untuk dilatih menjaga binatang ternak. Itu harapan. Tapi yang terjadi adalah ada momen di mana ketika anjingnya ini lapar, ternyata si tuannya tadi diserang oleh si anjing tadi. Nah, pepatah ini Abdullah bin Ubay bin Salul ucapkan terhadap kaum muslimin Quraisy. Kayak datang ke Madinah, kayak petentang petenteng jadi tuan di Madinah, padahal mereka tamu. Nah itu maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul ingin memperkeruh suasana. Lalu amma wallah la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal azal. Nah ini yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Munafiqun ayat 8. Jadi pas peristiwa ini terjadi, ini Abdullah bin Salul kan kayak memancing amarah lagi itu. Nah, sahabat Nabi namanya Zaid bin Arqam mendengar, kenapa Abdullah bin Ubay ini berkata ini tuh? Langsung lapor kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, kebetulan waktu itu ada Sayyidina Umar. Jadi pas Nabi duduk di samping Nabi Sayyidina Umar. Zaid bin Arqam mendengar langsung dari Abdullah bin Ubay bin Salul, langsung datang pada Nabi melaporkan nih. Soalnya kata-kata ini bisa membuat perpecahan. Datang Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul berkata ini. Lalu kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, mur bihi Abbad bin Bishr falyaqtulhu. Ya Rasulullah, suruh Abbad bin Bishr untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul karena orang ini akan membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin. Jawaban Nabi ini juga bisa menjadi dalil tentang nahkumu bidzawahir wala nahkumu bil bawatin atau fid dakhil. Kita menghukumi seseorang itu dari yang terlihat, dari yang tersurat. Adapun tersirat, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini, misalnya ada di lingkungan kita, orangnya kadang pernah ke masjid, puasa kadang kelihatan, tarawih kadang kelihatan, kadang ciri-ciri orang Islam itu kadang kelihatan. Tapi pas dicek KTP-nya Islam, lihat ngaran orang Islam, maka diberlakukan seperti orang Islam pada umumnya. Nah, umum bil bawahir kita macam zahirnya aja. Kita tidak tahu orangnya bagaimana, misalnya apakah dia sholat, apakah dia KTP-nya jadi Islam, sebenarnya ateis, apakah sudah murtad. Tapi selama KTP-nya tadi masih beragama Islam, nah umum bil bawahir kita tetap menganggapnya Islam. Nah, sama kayak orang munafik. Orang munafik ini apa? Yudhiru islamahu wa yubtin kufrahu. Mereka orang-orang munafik ini menampakkan keislaman, aktivitas Islam mereka lakukan, tetapi kekafiran mereka sembunyikan. Makanya dalam riwayat itu disebutkan orang-orang munafik ini sangat berat untuk sholat subuh dan sholat isya. Karena apa? Karena dua sholat ini, sholat malam, orang-orang tidak melihat, gelap, jadi tidak bisa riak. Itulah. Nah, sudah. Lalu jawaban Nabi lah. Fa kaifa ya Umar idza tahaddatsa an-nasu anna Muhammadan yaqtul ashabahu? Lah, ya. Kalau dia dibunuh, kata Nabi, apa ucapan orang, masa Nabi Muhammad membunuh sahabatnya sendiri? Karena kan Abdullah bin Ubay bin Salul ini berada di barisan Nabi, walaupun jadi musuh dalam selimut, walaupun yang dilakukan Abdullah bin Ubay ini menggunting dalam lipatan, apa yang dilakukannya selalu ada udang di balik batu, tetapi hukumnya ini tidak boleh dibunuh, karena ya tadi zahirnya aja sudahlah. Lalu apa yang dilakukan Nabi untuk meredam situasi yang memanas nih? Ini padahal menang loh.
Padahal lagi menang. Ternyata apa? Walakin adzana birrahil wa dzalika fi sa'atin lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yartahil fiha fartahalan nas. Apa yang dilakukan Nabi untuk meredam itu? Nabi langsung memberikan pengumuman untuk berangkat. Nah, jadi pas situ ada Nabi langsung, ayo kita berangkat. Jadi kaum muslimin sibuk memikirkan berangkat nih. Jadi sibuk di unta, kalau yang jalan sibuk jalan lah, memikirkan itu, tidak terpikir lagi tentang peristiwa perselisihan tadi yang memunculkan kekelompokan tadi, memunculkan asabiyah. Tidak terpikir lagi, sudah jalan. Wa masya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas yaumahum dzalika hatta amsa. Ini dari pagi sampai sore, pokoknya jalannya jauh lah tuh. Sehingga orang-orang warayatum hatta asbah wa sadara yaumum dzalika hatta adzanatu asyams. Summa nazala bin nas wa lam yalbasu an wajadu masal arfa wa qaun yaman. Jalan sampai jauh, mereka sudah kelelahan dalam perjalanan, berhenti langsung tertidur. Nah, sehingga tidak terjadi permusuhan tadi. Jadi permusuhannya mau muncul karena diajak jalan-jalan, ya tidak jadi itu. Jadi hanya mikir berjalan-jalan tuh. Mantap Yusuf Margono lah. Ini anak sarik boleh berjalanan. Nah. Ini mengalihkan bagaimana Nabi bisa meredam permusuhan yang akan terjadi, duel yang akan terjadi dengan ajak berjalan aja ternyata. Kelelahan, tertidur, udah selesai, ceritanya selesai. Nah, tetapi apa yang diucapkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini tadi yang ulun sambat blunder. Nah, kenapa jadi blunder? Jadi ketika dipanggil Abdullah bin Ubay ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ubay sini, benarkah kamu mengucapkan yang la irja'na ilal madinati la yakhrujannal azu minhal azal. Maksudnya ini kalau nanti kembali ke Madinah layukhrijannal azu, kami, maksudnya kami yang mulia. Nah, maksudnya orang-orang Abdullah bin Ubay ini mau menyebutkan beliau sebagai orang Madinah, ini sebagai orang mulia. La yukhrijannal azu minhal azal. Al azal ini secara arti hina. Cuma yang dimaksud Abdullah bin Ubay ini adalah Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah. Walillahil izzatu wa li rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ketika ditanyakan Abdullah bin Ubay, benarkah kamu mengucapkan la yarja'na ilal madinah la yukhrijanal azm minal azal? Kata Abdullahnya, tidak, saya tidak mengucapkan apapun. Zaid bin Arqam bohong. Lalu tak lama kemudian turunlah ayat ini. Maksudnya di ayat 8 surah Munafiqun ini, ayat-ayat lain juga sama di surah Munafiqun. Cuma jelas yang ayat ini yang pas ini turun saat itu, membenarkan apa yang diucapkan Zaid bin Arqam, sehingga Abdullah ini jadi bahan hinaan. Dan ketahuan dia sebagai orang yang tidak loyal. Serigala berbulu dombanya jadi kelihatan sudah nampak, gara-gara ya tadi melakukan blunder. Kelihatan sudah. Dan perlu diketahui Abdullah bin Ubay ini memiliki anak namanya Abdullah juga. Kan Rasul munafikin ini namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah, nama ayahnya Ubay, nama kakeknya Salul. Nah, Abdullah ini memiliki anak namanya Abdullah juga. Nah, Abdullahnya ini adalah sahabat Nabi yang soleh. Walaupun sang ayah Rasul munafikin, tapi yang anak adalah orang soleh, taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mirip-mirip dengan Ikrimah.
Abu Jahal itu Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal itu Fir'aun umat ini, tapi anak beliau Ikrimah itu sahabat Nabi. Bahkan beliau juga termasuk penulis wahyu. Dan meninggal syahid di perang Yarmuk, Ikrimah. Ya, maksudnya tidak selalu yang ayah bagaimana anaknya tidak selalu. Tidak ada hubungan. Khalid, ayah beliau Al-Walid bin Mughirah, musuh Nabi. Khalidnya Islam bagus. Ini tidak selalu yang ayahnya bagaimana. Sama nih. Nah, lalu Abdullah ini kan mendengar desas-desus tentang pengkhianatan atau kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh ayah beliau. Nah, wajah Abdullah bin Ubay bin Salul ila Rasulullah SAW ba'dan rajulil Madinah faqal. Lalu anak nih yang sahabat soleh namanya Abdullah tadi, anak pemimpin Rasul munafikin ini datang pada Nabi. Ya Rasulullah, saya dengar engkau mau membunuh ayahku Abdullah bin Ubay. Nah, fa in kunta la budda fa'ilan. Nah, kalau engkau memang benar-benar ingin membunuh ayahku Abdullah bin Ubay ini, kalau benar-benar ingin membunuh, jangan kemana-mana, jangan ragu. Famurni itu fa itu artinya maka, mur suruhlah suruhlah saya fa nahmilu ilaika ra'sah. Bila engkau memponis Abdullah bin Ubay ini harus dibunuh, suruh ulun aja yang membunuh. Kayaknya ulun bawakan kepala sidin. Ini luar biasa nih. Kalau kisah Nabi Ibrahim, inni arafil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah melalui wahyu dengan mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail, artinya membunuh Nabi Ismail. Ini Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay ini, kata beliau, kalau nyepin menyuruh membunuh abah, suruh ulun aja kanan gawe. Nah, ini bayangkan nih, ayah dengan Rasulullah, beliau bisa memilih yang mana harus ditaati. Fa wallahi laqad alimtal Khazraj makan lamin rajulin abar biwalidihi minni. Pokoknya yang paling berbakti kepada orang tua saya di kalangan Khazraj itu. Wa inni akhshan ta'mura ghairi fayaqtuluhu fala tada'ni nafsi anzuru ila qatil Abdullah bin Ubay yamshi fin nas. Kalau engkau ya Rasulullah menyuruh yang lain benar membunuh Abdullah bin Ubay, saya khawatir, takut apa? Dendam kepada orang yang membunuh ayahku tuh. Jadi lebih baik saya sendiri yang membunuh itu. Nah, tapi apa kata Rasulullah? Bal natarafaqu bihi wa nuhsinu suhbatahu ma baqiya mana. Tidak, kata Rasulullah SAW, dia tidak dibunuh. Kenapa tidak dibunuh? Ya tadi secara tampilan beliau ini masih terlihat muslim. Ya rumusnya ya tidak. Karena kita melihat yang zahir-zahirnya aja. Tidak bisa. Karena kalau dihitung-hitung dan kita lihat ayat tentang orang munafik itu, orang munafik ini banyak. Kalaunya benar lah, sebenarnya wallahu alam. Tapi kalaunya benar hitungannya, yang putar balik waktu Ghazwatul Uhud bersama Abdullah bin Ubay bin Salul itu 300-an orangnya. Kalau benar yang itu, tapi ya bisa juga tidak sampai itu, bisa kurang dari itu. Karena nama-nama orang munafik ini dirahasiakan oleh Rasulullah SAW. Hanya satu sahabat yang tahu, Hudzaifah ibnul Yaman, itu yang tahu. Makanya ada riwayat itu mengatakan bila ada nih terduga munafik meninggal, para sahabat itu melihat gelagat Hudzaifah ibnul Yaman menyolatkan atau ada. Ini kayaknya munafik nih. Itu memantau. Saking rahasianya ini, namanya tuh saking rahasianya, Sayyidina Umar tuh sampai pernah bertanya kepada Hudzaifah, namaku adakah di list orang-orang munafik? Saking rahasianya. Sayyidina Umar loh yang request langsung dari Nabi supaya masuk Islam.
Nabi berdoa kepada Allah supaya Umar masuk Islam. Beliau masih ketakutan, takut jadi orang munafik.